Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, Bismillah, bagaimana jika kita akan menikah, namun orang tua masih mempermasalahkan soal uang panai yang sedikit, padahal ikhwannya adalah lelaki yang baik akhlak dan juga agamanya. Syukron. Tentang permasalahan ini memang sudah menjadi fenomena ya dari kalangan ikhwah dan akhwat. Kalau dari kalangan orang awam, ya orang yang seperti ini ya biasa-biasa saja. Adapun bagi kita yang sudah mengenal tentang makna dari Islam dan Sunnah, bagaimana petunjuk syariat tentang hal ini, maka kita sangat paham. Nabi SAW telah memberikan wejangan bahwa apabila datang kepada kalian seorang lelaki yang salih, melamar anak kalian, melamar keponakan kalian, melamar wanita yang ada di antara kalian, laki-laki yang salih, yang baik akhlaknya, maka terimalah dia. Sebab jika tidak, maka akan terjadi fasadun, akan terjadi banyak kerusakan di atas muka bumi. Nah, maka kebahagiaan rumah tangga dalam pernikahan itu tidaklah ditentukan dengan besar dan kecilnya, tidaklah ditentukan dengan besarnya uang panai, ya. Sudah ditentukan oleh maharnya yang besar. Baik. Bahkan yang kita dapatkan, ya, keberkahan pada seorang wanita yang menikah itu dengan mahar yang sedikit. Iya, mahar yang sedikit. Memang mahar itu wajib diberikan, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Ya, berikanlah mahar kepada para wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Maka mahar itu wajib ditunaikan walaupun tidak memiliki harta yang tinggi. Jangan dia berkata, kamu dulu suamiku, kamu cuma berikan saya cincin dari besi, ya, atau kamu berikan saya cuma cincin emas 1/4 gram misalnya. Ya, tidak perlu dia permasalahkan. Mahar itu bukanlah perkara yang mendatangkan kebahagiaan, tapi tetap diperintah oleh syariat. Ya, tetap diperintah oleh syariat untuk memberikan mahar. Iya. Dan kalau dia mau memberikan mahar yang lebih daripada itu, hal itu dibolehkan juga. Tapi ingat, di sini saya akan bacakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa asalnya pernikahan itu harus dimudahkan, karena syariat memerintahkan hal itu. Jangan dibuat susah, khususnya dalam masalah mahar. Ya, Nabi SAW ketika ada seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada beliau, dan itu kekhususan Nabi SAW, ya, maka Nabi SAW enggan untuk menikah dengan wanita itu. Maka tiba-tiba berdirilah salah seorang sahabat dan berkata, biarkanlah saya menikah dengannya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, apakah kamu punya mahar? Ya, katanya tidak ada. Kata Nabi SAW, undur, carilah mahar, walau khataman min hadid, walaupun hanya berupa cincin dari besi. Iya, maka takaran besarnya nilai mahar dalam syariat itu tidak ditentukan. Bahkan mahar boleh saja seperti yang disebutkan Nabi SAW, hanya senilai dengan cincin dari besi. Kalau kita punya cincin dari besi dibawa ke pasar, kira-kira harganya berapa? Ya, mungkin harganya 10.000 ya. Mahar harganya 10.000. Kalau di zaman ini bahasanya orang mungkin berkata, ini orang menghina namanya. Tapi Nabi SAW ini adalah hadits Bukhari Muslim. Iya. Ini tentunya mahar yang seperti ini asalkan dia saling ridho, ya. Kalau pihak perempuannya ridho dalam hal ini, maka insyaallah ta'ala hal itu boleh saja, ya, walaupun nilainya sangat rendah. Iya. Yang jelas, mahar hendaklah itu diberikan kemudahan supaya membuat pernikahannya itu berkah. Saya ulang, dalam pernikahan maharnya itu hendaklah diberikan kemudahan maharnya, jangan mahal. Supaya apa? Pernikahannya nanti itu akan diberkahi oleh Allah. Iya.
Berkah itu adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Iya, berkah di dunia dan di akhirat. Iya. Dan tidak sedikit orang yang kaya, bisa kita katakan banyak orang yang kaya, tapi rumah tangganya tidak bahagia dan tidak berkah. Padahal waktu dia menikah, yang naik itu 100 juta. Ya, ada emasnya. Ya, orang bilang ada apanya itu bahasanya kalau orang di sini, ada eh, tambahan-tambahannya, satu pasang emas, ada cincinnya, ada disimpan di leher, ada gelangnya, lengkap, ratusan juta maharnya yang naik. Banyak orang yang seperti itu. Tapi apakah dia pasti bahagia dengan hal itu? Jawabannya tidak, belum tentu. Bahkan yang ada justru mahar yang sedikit, mahar yang dimudahkan, justru itulah yang paling berkah. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Abu Dawud, khairun nikahi aisaruhu. Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling dimudahkan. Tentunya yang paling dimudahkan itu kalau maharnya sedikit. Iya kan? Dan dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, Inna a'adhaman nikahi barkatan aisaruhu mu'natan. Pernikahan yang paling besar keberkahannya, ini kata Nabi, pernikahan yang paling besar berkahnya, suami istri adalah yang paling mudah maharnya. Iya. Sampai sahabat Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala pernah berkata, janganlah kalian meninggikan mahar-mahar wanita. Ini yang diarahkan kepada orang tuanya perempuan. Karena dia yang suka kasih mahal. Ya, dia yang biasa menaikkan harga. Kayak anaknya itu seperti jualan yang dia mau jual. Ini ditawar harganya sekian. Jangan. Ini harganya mahal-mahal ya. Apalagi kalau anaknya itu pegawai. Ya, sudah ada penghasilannya. Ini tidak sama dengan perempuan pada umumnya, kata dia. Ini anak saya sudah pegawai, harganya lebih mahal. Ini anaknya kayak dijual. Ya, harusnya jangan dia seperti itu. Mau cari berkah bukan dengan dunia. Ya, bukan dengan dunia. Iya. Baik. Kata Umar, janganlah kalian meninggikan mahar wanita. Jika mahar, seandainya mahar itu termasuk kemuliaan di dunia dan ketakwaan di akhirat, maka tentulah Nabi SAW adalah orang yang paling pertama melakukannya. Kalau seandainya mahar itu adalah ya penentu kemuliaan di dunia dan di akhirat, pasti Nabi SAW yang paling pertama melakukannya. Maka sebaliknya mahar yang terlalu mahal dan membebankan bagi calon suami, ya apalagi sampai berutang untuk menikah, ya karena tabungannya tidak cukup. Misalnya ikhwannya menabung 10 juta. Nah ini ya bapaknya akhwat, bapaknya perempuan mintanya 30 juta, kurangnya 20 juta. Atau dia minta 25 juta, kurangnya 15 juta. Akhirnya dia pinjam. Ya. Kalau dia pinjam berarti dia berat. Berarti itu bukan memudahkan, bahkan justru itu menyusahkan. Dan itu akan mengurangi keberkahan dalam pernikahan. Ya. Akan mengurangi keberkahan dalam apa? Pernikahan. Karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, al-maghalatu fil mahar makruhatun fin nikah wa annaha min qillati barakati wa usrihi. Kata beliau, berlebih-lebihan dalam mahar, kadang maharnya sekian juta banyak ya, belum lagi nano-nanonya ya, hadiah-hadiahnya. Berlebih-lebihan dalam mahar itu hukumnya makruha, dibenci, makruh itu artinya dibenci ya. Baik. Dibenci dalam pernikahan, kata beliau. Dibenci dalam pernikahan. Ya wa annaha min qillati barakatih wa usrihi. Dan hal ini menunjukkan sedikit berkahnya dan sulitnya pernikahan tersebut. Ya, maka sekali lagi saya ingatkan, ya mungkin orang tua yang seperti ini butuh diingatkan ya supaya jangan terlalu materialis, memandang semuanya itu serba wah, banyak duit. Baik. Nah, saya kira ini cukup. Wallahu taala a'lam bishawab.